Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan dari Ketua Panitia yaitu Kak Roza. Kepada Kak Roza saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat Ustaz Edi Susanto, MPD, selaku Kepala SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Yang kami hormati Kak Bimo, Master Kisah yang nantinya akan menjadi mentor sekaligus pelatih bagi kita hari ini, 2 hari ini. Yang kami hormati kakak-kakak pengurus wilayah Jawa Timur Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Yang kami hormati kakak-kakak pengurus daerah Surabaya Raya Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Yang kami hormati para ustadz, ustadzah, hadirin, kakak-kakak, peserta pelatihan teknik dasar berkisah yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, kehadiran dan yang maha luhur Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, mempersatukan langkah kita menuju tempat yang insya Allah penuh barakah dalam rangka pelatihan teknik dasar berkisah bersama Kak Bimo. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mampukan kita untuk meneladani sirah beliau, menjalankan amalan-amalan beliau. Allah jadikan kita, Rasulullah berkenan menjadikan kita sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak hadirin yang dirahmati oleh Allah, mewakili teman-teman panitia sekaligus pengurus daerah Surabaya Raya dan pengurus wilayah Jawa Timur Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia, kami mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa. Yang pertama kepada SD Muhammadiyah 4, Matur suwun Ustaz, sudah diizinkan untuk menyelenggarakan acara ini di tempat yang Masya Allah sangat nyaman ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kami kepada para sponsor. Ada dari Mudibat TV yang merekod acara kami selama 2 hari ini, alhamdulillah. Kemudian dari Air Minum Santri, ada Sahabat Anas, ya, kemudian promosi media, Yatim Mandiri, ada juga dari Sigma Daya Insan, kemudian dan lain-lainnya. Terima kasih sudah mensupport kegiatan ini. Semoga support dukungan panjenengan semua Allah balas dengan beribu-ribu kebaikan. Jazakumullah ahsanal jaza. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak panitia yang dari awal kita mengonsep acara ini sampai detik ini, dan bahkan mungkin sampai besok dan seterusnya, yang sudah mengerahkan seluruh usaha upaya ikhtiarnya. Semoga panjenengan semua dan juga saya termasuk kita semua Allah golongkan sebagai hamba-Nya yang senantiasa beriman dan bertakwa. Terima kasih juga kehadirannya buat peserta pelatihan teknik dasar berkisah. Masya Allah, hari ini dan besok kita bersama-sama belajar. Semoga Allah meridhoinya. Ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya kami mewakili panitia dan juga pengurus daerah Surabaya Raya dan pengurus wilayah Jawa Timur apabila
dalam sambutan kami ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik, tapi mungkin yang kami berikan masih belum jauh dari kata yang terbaik. Tapi insya Allah, Allah mencatatnya sebagai amal yang insya Allah nanti diterima olehnya. Kami juga ucapkan terima kasih, namun juga mohon maaf kepada SB Muhammadiyah 4 karena mungkin nanti selama 2 hari ini ada sikap ataupun ucapan kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kakak-kakak PPMI, mungkin ada yang belum kenal PPMI. Saya dapat bisikan dari Kak Dewi untuk menyampaikan apa itu PPMI. PPMI adalah Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Kita concernnya adalah pada dunia anak-anak Muslim seluruh Indonesia. Di luar sana mungkin banyak komunitas serupa dengan kami, tapi yang kami jadikan konsentrasi adalah bagaimana bisa meneladankan sirah-sirah kisah nabawiyah, sirah-sirah sahabiyah, sirah-sirah teladan yang utama kepada generasi Muslim Indonesia. Karena kalau mungkin teman-teman yang lainnya bisa mendongeng, tapi kami bisa memberikan nafas baru, nafas Islami dari dongeng-dongeng kisah-kisah yang kami berikan. Dan ini adalah momentum yang sangat luar biasa untuk mengajak kakak-kakak semuanya. Mari kita bersama-sama untuk menjadi pengkisah. Kalau mungkin masih belum berani berkisah di hadapan banyak orang, bisa kita mulai dari rumah. Karena Masya Allah, kisah memberikan dampak yang luar biasa kepada anak-anak yang kita sampaikan kisahnya. Misal anak kita, saudara kita, adik-adik kita, teman-teman kita dari lingkup kecil inilah, semoga dari pelatihan teknik dasar berkisah ini bisa kita manfaatkan ilmu-ilmu yang kita peroleh. Baik, mungkin itu ya kakak-kakak. Ngapunten kalau terlalu lama, saya kira karena kita punya durasi dan banyak rangkaian acara, mungkin terakhir PPMI mengadakan acara pelatihan seperti ini terakhir kira-kira 2 tahun yang lalu. Sebelum pandemi kita sempat akan mengadakan acara, saat itu tempatnya mungkin di Yatim Mandiri, dan beliau almarhum al-Maghfurlah Kak Hadian yang menahkodai, tapi qadarullah karena COVID sudah menjadi pandemi saat itu, acara yang sudah kita konsep akhirnya harus kita relakan untuk tidak diadakan. Dan qadarullah juga guru kami, sahabat kami, teman kami, kolega kami, Kak Hadiah Maryadi, Allah panggil dengan riwayat COVID yang saat itu menjadi pandemi. Maka kakak-kakak mohon keikhlasannya untuk berkenan mendoakan beliau. Semoga Allah menjadikan wafatnya husnul khatimah, Allah terima semua amal ibadahnya, dan Allah jadikan beliau sebagai ahlul jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nakhussu khususan ila al-marhum Kak Hadiah Maryadi. Allah yaghfir lahu, yarhamuhu wa yuslimuhu fil jannah, wa yusbihu musliman fi syaqal qadim, wa yataqabbalu minna wa minkum yarzuquna wa iyyakum husnal khatimah. Syahrillah al-Fatihah. Terima kasih sudah berkenan untuk mendoakan beliau. Insya Allah meskipun beliau sudah tidak ada di dunia ini, tapi ilmu, kesan-kesan yang beliau berikan kepada kami akan senantiasa membekas sampai akhir hayat kita. Mohon maaf jika terlampau lama saat kami menyampaikan sambutan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khair diucapkan kepada Kak Roza. Selanjutnya sambutan dari Ustadz Edi selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Kepada Ustadz Edi saya persilakan. Mohon izin lepas masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah amma ba'du. Yang kami hormati Kak Roza selaku Ketua Panitia beserta segenap panitia kegiatan pelatihan teknik dasar berkisah. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus BPMI, pengurus wilayah BPMI, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus daerah Kota Surabaya BPMI, Bapak Ibu guru beserta pelatihan teknik dasar berkisah yang diselenggarakan oleh BPMI di SD Muhammadiyah Puncak Surabaya. Alhamdulillah pada hari ini kami dapat bertatap muka dan dapat bersilaturahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Rozak beserta tim yang berkenan menempati gedung kami. Ini namanya TMB, The Millennium Building. Jadi kami merasa tersanjung bahwa kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPMI berada di Muhammadiyah Puncak Surabaya. Kami mohon maaf barangkali fasilitas yang ada ya barangkali kurang nyaman, ya kami mohon maaf dan kami terima kasih kepada Kak Roza beserta panitia dan pengurus BPMI Kota Surabaya yang berkenan ya, menempati gedung kami, dan kami bersedia mungkin untuk berikutnya ada kegiatan pelatihan seperti ini, kami siap insya Allah ditempati lagi. Bapak Ibu, ada 2 guru yang saya ikutkan ya, karena memang aktivitas di sekolah kami padat dan hari ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan, guru saya harus ikut. Guru saya nanti harus dapat menularkan ilmunya kepada guru-guru yang lain dan nanti dapat bercerita, berkisah ya kepada anak-anak kami. Nanti akan tak suruh praktek. Jadi setelah pelatihan ini, saya ingin guru saya nanti itu di belakang itu ada Ustazah Devi dan Ustazah Ega. Masya Allah. Takbir dulu dong. Allahu Akbar. Jauh-jauh saya datangkan dari Lampung dan Bengkulu. Ya. Berdua ini dari Jambi, Ustaz. Oh, dari Jambi. Ya, luar biasa. Itu dari Lampung itu Ustazah Devi, Ustazah Ega dari Bengkulu. Nah, langsung dari sana kirim ke sini. Harus ikut pelatihan. Okay. Saya teringat kalau berkisah itu ketika saya waktu kecil. Kebetulan ya qadarullah, saya di desa di Nganjuk, pelosok desa sana, itu ada saudara 2 buku kami yang berjualan majalah buku di Mojokerto. Nah, lungsuran ya, sisa-sisanya itu ditaruh di rumahnya
kemudian anak-anak saudara-saudara tetangga itu untuk ya membaca buku itu. Saya teringat waktu itu ada namanya ya Deni Manusia Ikan. Ya, dari situ saya teringat. Jadi sangat bagus sekali ceritanya, dan dari situ berangkat saya suka membaca, Bapak Ibu. Dan hampir tiap bulan saya membeli buku. Dan alhamdulillah saya sudah juga memproduksi 4 buku, 2 karya pribadi, yang 2 lagi adalah ini apa ya bersama teman-teman. Ya, kegiatan ini saya kira sangat bermanfaat. Jadi Bapak Ibu bersyukur ya dapat mengikuti kegiatan ini, paling tidak nanti bermanfaat untuk keluarga. Ya, dulu waktu anak saya kecil, ya, dua-duanya sekarang udah kerja, yang satu di pondok, itu sebelum tidur saya kalau berkisah itu ya ada, bercerita juga ada, mendongeng juga ada. Karena setelah saya browsing tadi berbeda ternyata. Mendongeng itu bercerita tentang fiktif, tentang hal yang tentang fiksi, ya, khayalan. Tapi berkisah itu kan tentang sesuatu yang nyata, betul ya Ustaz ya. Nah, dan ini luar biasa bagus, dan pasti yang karena itu berkisah kan mesti unsur religiusnya, islaminya muncul. Bapak Ibu, insya Allah BPM ini memiliki sumbangan besar kepada bangsa ini. Ya, tepuk tangan. Ya. Saya terus terang terharu, dan saya baru mendengar ada BPM itu, baru mendengar saya. Yang tahu kan biasa dulu Kak Seto, ya saya dengar Kak Bimo memang sudah dengar, ya kan. Tapi bentuknya apa saya belum tahu. Ternyata ada namanya BPM ini. Ini memiliki sumbangan besar kepada bangsa. Dari mana kok bisa? Bapak Ibu, dengan berkisah itu akan membentuk karakter anak. Saya punya pengalaman. Ini contoh kecil ya. Ini bukan berkisah. Itu aja dampaknya sudah lumayan bagus. Jadi anak, mohon maaf ya, untuk bandel, suka membuli teman perempuannya, anak laki, nendang, jongkrok nih. Ya pokoknya temannya yang dia suka, artinya yang suka ingin dibully. Kebetulan saya ini kalau dulu itu 2015an, jadi saya waktu plasma 2 kali, 2014, 2018, kemudian sekarang saya jadi lagi 2022, 2008 insya Allah, 2026 insya Allah. Itu anak laki tinggi besar, temannya kecil-kecil. Nah, kemudian suka bully temannya. Pas saya tawaf, saya tawaf keliling, wali kelas sudah angkat tangan. Anak ini sepertinya sulit diberitahu, ya mungkin orang tuanya juga sudah menyerah juga. Pak Edi, tolong anak ini dinasihati gitu. Kemudian saya langsung spontan, ayo, tidak namanya Pak Zidan siapa, ayo ikut Pak Edi, saya ajak ke perpustakaan di lantai 2 gitu. Saya carikan buku ya tentang cerita-cerita begitu, tolong ini dibaca 20 menit, setelah itu ceritakan ke saya lagi. Saya 20 menit datang lagi ke perpus ini. Kemudian sudah saya datang, tak suruh cerita, pinter bercerita. Nah, setelah itu apa makna kandungan dari yang kamu bacakan itu, kamu ceritakan apa? Pak, tidak boleh nakal Pak, tidak boleh berani sama orang tua Pak. Oke, bagus. Kamu lain kali kalau kosong, jam kosong, daripada kamu bermain nanti bertengkar dengan temanmu, kamu ke perpustakaan. Begitu ya, akhirnya anak yang badannya keker seolah-olah dia bisa mengalahkan teman-temannya itu jadi sejuk, jadi anak itu seperti penyayang begitu. Masya Allah, itu baru 1 kali, tapi nanti bisa kambuh.
bisa kambuh. Karena apa? Ya mungkin itu sudah lupa. Jadi berkisah itu, bercerita menurut kami ya harus konsisten, harus kontinu. Itu kalau dilakukan setiap hari dengan metode yang menarik dan menyenangkan, saya yakin anak-anak Indonesia ya menjadi anak yang berakhlak mulia, anak yang bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'u linnas, dan umat Islam akan memiliki sumbangsi besar untuk kemajuan bangsa Indonesia. Gitu, tidak menjadi, anggap aja sekarang ini seolah-olah bangsa Indonesia itu, umat Islam menjadi terpojok karena perilaku. Nah, pemerintah sedang berusaha